Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi. Ketemu lagi di sini dengan Kak Gloria. Ada sukacita? Pastinya ada. Ya. Jadi sebelum kita memulai IHMPA online pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, mari kita menyanyi Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, jadi sebelum kita memulai ibadah IHMPA online kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga sampai saat ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai IHMPA online kali ini. Tolong kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga sampai akhir pada ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tiba saatnya kita untuk bermazmur. Disiapkan dulu Alkitabnya. Iya, kalau sudah disiapkan, mari kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-124 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sudah ketemu? Kak Gloria ulangin lagi ya. Mazmur pasal yang ke-124 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Iya. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya adik-adik, bisa kembali duduk. Tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab
Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kak Ros. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra 1 ayat 1 sampai ke 5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kitab Esra 1 ayat 1 sampai ke 5. Pada tahun zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya, menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau tanya, siapa yang tahu gambar ini? Nah ini gambar batu bata. Gambar batu bata karena pembacaan kita pada pagi hari ini membahas tentang pembangunan di Yerusalem. Batu bata adalah bahan yang sangat penting dalam mendirikan sebuah bangunan. Agar bangunan dapat berdiri kokoh, tentu saja banyak bahan lainnya yang dibutuhkan selain batu bata, yaitu semen, air, kerikil, pasir, dan banyak yang lainnya supaya bangunan itu bisa berdiri kokoh. Nah, coba adik-adik bayangkan bagaimana sulitnya orang-orang yang membangun kembali tempat tinggal mereka. Bahan-bahan yang dibutuhkan tidak semua tersedia.
dan tenaga yang pulang dari pembuangan tidak semuanya memiliki dasar kemampuan untuk membangun. Sehingga kehadiran Ezra sangatlah dibutuhkan dalam menumbuhkan semangat untuk membangun kebersamaan. Nah, adik-adik, di waktu itu tidak semua ada yang di pembuangan mau pulang dan membangun kembali rumah Tuhan. Beberapa di antaranya memilih tetap tinggal di sana. Nah, adik-adik, rumah Tuhan adalah tempat di mana kita beribadah, di mana kita melayani. Nah, kita semua dipanggil untuk turut serta dalam membangun dan berkarya. Bukan hanya bangunan saja yang harus terbangun, tetapi kehidupan kita juga. Bagaimana cara kita membangun? Nah, yaitu dengan mengikuti seluruh perintah Tuhan, dengan rajin membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah, Tuhan mau agar adik-adik menjadi anak yang penurut dan semangat dalam melayani. Nah, siapa di sini yang mau rajin mengikuti perintah Tuhan? Siapa ya? Kalau menurut kakak pasti semuanya adik-adik mau menuruti perintah Tuhan ya, supaya Tuhan terus memberkati adik-adik untuk membangun dan melayani berdasarkan kemampuan adik-adik yang adik-adik miliki. Contohnya seperti Kakak Veo. Kakak Veo mempunyai suara yang bagus, sehingga Tuhan mau Kakak Veo menggunakan suaranya itu untuk memuji Tuhan. Nah, itu contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana adik-adik yang lain? Pasti mau ya menggunakan hidupnya untuk melayani dan memuji Tuhan. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita berdoa untuk firman Tuhan yang barusan kita dengar. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini boleh adik-adik pakai di dalam kehidupan adik-adik, sehingga dimanapun adik-adik layan kami berada boleh menjadi contoh di lingkungan sekitarnya Tuhan. Dan juga Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kita dengarkan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan, kiranya dapat berguna bagi gereja kami. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah tersedia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyi
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik, sekarang sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kita menyerahkan kehidupan kita 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah IHMPH pada hari ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga Bapak, berkati adik-adik layan kami dimanapun adik-adik layan kami berada, berkati di dalam kesehatan, di dalam masa pertumbuhan, di dalam sekolahnya, dan juga berkati orang tua mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Dan juga Bapak, kita sudah selesai untuk ibadah. Tuhan berkati 1 minggu ke depan Tuhan, kami di dalam aktivitas kami masing-masing, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh lagi ikut beribadah IHMPA secara online. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin.